Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 60. Kedatangan Pak Sun. Di rumah mendiang sang ayah, rumah itu tampak mulai sepi setelah pemakaman selesai dilakukan. Makam ayah tepat berada di sebelah Ibu Insa. Dulu ayah selalu mengatakan jika suatu saat nanti dia berpulang, dia ingin bersebelahan dengan sang istri tercinta. Untuk alasan itu pula Hanafi berusaha untuk mewujudkannya. Makam ibu mertuanya sudah diperbaiki beberapa bulan yang lalu. Hanafi mengganti batu nisannya dengan yang baru, batu nisan sebuah marmer hitam dengan ukiran nama berwarna emas. Hanafi juga mengganti makam ayah dan ibu Salma yang tak jauh dari sana dengan batu nisan yang sama pula. Rupanya dia juga membayar lebih beberapa orang yang bertugas menjaga dan membersihkan makam di sana, untuk lebih memperhatikan ketika makam itu agar selalu terawat dan bersih. Hanafi juga memberikan donasi untuk makam tersebut agar bisa membangun beberapa sarana untuk mempermudah para takziah yang datang ke sana. Ia juga membeli tanah-tanah di sekitarnya agar makam bisa diperluas, mengingat setiap hari ada saja orang yang dimakamkan di sana. Kadang menurut penuturan sang penjaga, ada beberapa makam yang ditumpuk jenazahnya dengan memberikan batasan tanah di jenazah yang lama dan yang baru. Itu dilakukan karena sudah tidak ada lagi tempat untuk membuat makam yang baru. Tentunya atas izin sang keluarga yang bersangkutan. Mendengar itu, Hanafi pun merasa sangat prihatin. Untuk itu, ia memutuskan membeli tanah di sekitar makam untuk dijadikan area makam yang baru. Dan tentu saja, semua itu bukan Hanafi yang melakukannya, melainkan Chris, yang ditugaskan khusus untuk mengurus semuanya. Tak banyak yang tahu atas meninggalnya ayah mertua dari pemimpin Wijaya Group itu, hanya beberapa karyawan dan pejabat yang dekat dengannya yang mengetahui akan berita itu. Hanafi memang sengaja menyuruh siapapun yang mengetahui untuk merahasiakannya, karena ia tahu pasti rumah ayah tak akan muat kedatangan banyak tamu dan pejabat penting jika banyak orang yang mengetahuinya. Beberapa karangan bunga yang datang saja sudah cukup memenuhi halaman rumah dan jalanan menuju rumah duka, belum lagi warga sekitar yang berbondong-bondong datang ke sana. Di dalam rumah yang sudah tampak sepi, terlihat Insa yang bersandar di dinding ruang tamu menatap kosong lurus ke depan. Matanya masih memerah karena tangisan yang sepertinya baru saja mereda. Sementara Salma terlihat lebih tegar dari Insa. Dia terlihat mondar-mandir mengurusi segala keperluan pemakaman dan peziarah yang datang, juga mengurusi beberapa keperluan orang-orang yang membantu di sana. Padahal Hanafi sudah mengatur semua tentang pemakaman ini, tapi masih saja Salma disibukkan olehnya. Kebiasaan orang desa memang berbeda dari orang kota, terutama orang kaya seperti Hanafi, dan Hanafi pun bisa memahami itu. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di pelataran rumah. Hanafi menatap mobil itu. Hanafi sudah hafal betul dengan mobil itu, mobil yang setiap pagi selalu berada di halaman rumahnya, menjemput sang ayah untuk pergi ke kantor. Ya, itu adalah mobil Pak Sun. Lebih tepatnya, mobil mendiang ayah Hanafi yang diberikan pada Pak Sun. Pak Sun, dia datang. Aku sangat merindukannya. Hanafi berjalan keluar rumah. Ia menyambut langsung kedatangan Pak Sun dengan pelukan hangatnya. Aku rindu sekali tangan hangat ini, mengingatkanku selalu pada tangan Papa. Hanafi sampai memejamkan matanya, merasakan kenyamanan yang sudah lama tidak dia rasakan. Bagaimana kabar Anda, Tuan Muda? Kata-kata Pak Sun membuyarkan bayangan Hanafi tentang masa lalu. Hanafi melepaskan pelukan itu, lalu mengusap sesuatu yang sudah menganak di ujung matanya. Saya baik-baik saja, Pak. Menepuk-nepuk bahu Pak Sun lembut. Kenapa Tuan Muda menangis? Apa saya menyakiti Anda? Pak Sun sedikit menjauhkan tubuhnya dari Hanafi dan menatap dengan penuh heran. Tidak, Pak. Aku tidak apa. Aku hanya merindukanmu, Pak. Hanafi meraih tubuh Pak Sun untuk mendekat lagi. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Hanafi segera menepuk bahu Insa, menyadarkannya bahwa Pak Sun sekarang sedang berada tepat di depannya.
Seketika Insa yang sedang melamun terkesiap. Ia menjabat tangan Pak Sun, berusaha mengecup punggung tangannya, tapi seketika tangan itu ditarik oleh Pak Sun. Nona, apa yang Anda lakukan? Saya sungguh tak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Bukankah Pak Sun yang telah merawat suami saya selama ini? Itu berarti Anda juga orang tua kami, bukan? Benar kan, sayang? Jawab Insa yang mencoba tersenyum di balik penampilannya yang sudah tampak kacau itu. Insa pun tahu semua yang dialami Hanafi setelah kepergian kedua orang tuanya yang membuatnya cukup terpukul dan menjalani kehidupan yang tak mudah sebagai tuan muda. Di saat itulah Pak Sun yang selalu ada untuk membantunya, menjadi sosok guru, untuk mengajari Hanafi berbisnis, juga mendampingi, mendidik, dan juga memberikan kasih sayang layaknya orang tua. Memang benar yang kau katakan, sayang. Hanafi tersenyum cerah melihat sikap istrinya terhadap Pak Sun. Pak Sun pun berbinar mendengar pernyataan itu dari tuan dan nona mudanya itu. Selama beberapa tahun belakangan ini, Pak Sun memang jarang terlihat. Ia tak lagi bekerja di kantor utama Wijaya Group. Hanafi memindah tugaskan dia sebagai pemimpin kantor anak cabang yang terletak di kota A. Setelah berbincang mengenai mendiang ayah Insa, juga berbagai keadaan yang tengah dialami Pak Sun beberapa waktu ini, mereka seakan berbicara layaknya anak dan orang tua. Akrab, tak ada jarak sedikit pun. Ada suatu hal yang harus saya bicarakan pada tuan muda. Kini wajahnya berubah menjadi sebuah ekspresi antara sedih dan bingung. Katakan saja, Pak, ada apa? Maafkan saya, Tuan, sebelumnya. Sepertinya sudah waktunya saya untuk meninggalkan berbagai pekerjaan ini, Tuan. Memandang Hanafi dengan wajah memelas. Meninggalkan? Maksud Bapak apa? Usia saya sudah tidak muda lagi, Tuan. Sudah waktunya saya meninggalkan perusahaan. Hanafi tampak terkejut dengan pernyataan Pak Sun. Kenapa, Pak? Apa pekerjaan yang saya berikan pada Pak Sun terlalu berat? Hanafi kini menatap penuh heran. Tidak, Tuan, semua pekerjaan yang Tuan berikan dapat saya selesaikan, tapi saya sudah merasa tidak pantas berada di perkantoran yang besar dengan usia saya sekarang. Terlebih lagi, banyak pemuda yang lebih berpendidikan, yang jauh lebih pantas daripada saya. Mungkin dengan kata lain, sudah waktunya saya pensiun, Tuan. Mata Pak Sun sekilas menatap Hanafi, kemudian menunduk dalam. Rupanya Hanafi sudah tak kaget lagi dengan penjelasan Pak Sun. Rupanya ia sudah mengerti dari 2 bulan yang lalu tentang niatan Pak Sun yang akan pensiun, tapi dia memilih diam dan menunggu Pak Sun sendiri yang mengatakannya. Diam-diam Hanafi juga sudah menyiapkan sebuah villa di puncak yang dibangunkan khusus untuk Pak Sun dan sang istri untuk tempat tinggal di masa tuanya, juga sebagai hadiah karena tanpa Pak Sun, Hanafi tak akan menjadi seperti sekarang ini. Kota A adalah kota sejuk. Sekelilingnya terdapat banyak gunung yang tinggi, membuat kota itu menjadi kota dengan udara yang cukup sehat. Untuk itu, Hanafi secara khusus meminta Pak Sun yang sudah mulai menua untuk bertugas memimpin kantor anak cabang di sana, dengan suasana dan udara yang cocok untuk usia yang tak lagi muda itu. Insa kini tampak bingung, hendak bereaksi apa. Hanafi pun melingkarkan tangannya di bahu Insa. Baiklah, Pak, beristirahatlah. Terima kasih karena sudah bekerja keras selama ini. Terima kasih juga karena tanpa Bapak, saya tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini. Janji Bapak sudah terpenuhi pada Bapak. Lihatlah saya gini, Pak. Saya sudah mampu menjalankan Wijaya Group, bersaing dengan banyak perusahaan lain. Juga lihatlah, kini saya telah memiliki kehidupan yang bahagia dan sempurna bersama Insa. Hanafi tampak tersenyum cerah dengan kata-katanya. Bersambung.